tambahan pahala bagi kita. Kita ikhlaskan niat kita dulu ya. Sebelum kita akan membaca nasihat-nasihat seputar menuntut ilmu. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan yang akan kita ambil dari kitab Khutwatul ila Sa'adah, langkah-langkah menuju kebahagiaan, yang dikarang oleh Imam dan Khatib Masjid Nabawi di Madinah Nabawiyah, Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Kitab ini menjelaskan tentang langkah-langkah jika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan. Untuk kita semua ingin menjadi orang yang berbahagia. Nanti kita akan singgung sedikit tentang fadilah menuntut ilmu. Kemudian kita juga akan ambil dari kitab Ma'alim Tarbiyah li Talibi Asna al-Wilayat al-Syar'iyyah, rambu-rambu di dalam pendidikan, rambu-rambu dalam menuntut ilmu. Ini juga karangan Dr. Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Beliau adalah anak dari cucu atau anak kurang ini dari ulama tafsir yang terkenal, Syekh Asy-Syinkiti. Kemudian sedikit kita ambil dari kitab Ma'lam fi Tarbiyatin Nafs, rambu-rambu di dalam mendidik jiwa, yang diambil dari hadis Nawawi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu adalah bahasanya takwa adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam setiap khutbah Jumat kita selalu mendengar wasiat pertama khatib. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebagai salah satu rukun dari khutbah, seorang khatib mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu tidak akan pernah bisa diraih kecuali dengan apa? Belajar. Itu rumus yang harus sudah kita kuasai. Kita tidak mungkin sampai kepada ketakwaan dengan banyak tidur, tiba-tiba bangun menjadi orang yang bertakwa, ya. Nggak ada. Ya. Dengan angan-angan saja. Tapi takwa itu harus diusahakan. Dan takwa itu bisa diraih dengan apa? Hanya dengan menuntut ilmu. Begitu juga para sahabat. Ya. Beliau menjadi khairun nasi qarni, kata Nabi, sebaik-baik generasi dalam umatku karena dia menuntut ilmu. Nah, kita kalau ingin menjadi sebaik-baik umat, ya, seperti generasi pertama, ya ikuti cara-caranya. Mereka duduk di majlis Nabi kita Muhammad SAW, majlis Rasulullah SAW, seperti sekarang. Jadi niat kita menuntut ilmu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan sebagaimana kita tahu, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang paling ganteng. Saya nggak tunjuk ke sini ya, tunjuknya ke situ. Ya, Allah tidak pernah melihat hal yang lain, tidak melihat pakaian kita, apa yang kita punya, apa yang kita pakai, apa yang ada di rumah kita. Tapi apa Allah melihat di dalam hati kita ada ketakwaan atau tidak? Ya, ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak peduli bagaimana dia cara mencari rezeki, bagaimana pekerjaannya, ya. Yang paling penting adalah apakah dalam hatinya ada ketakwaan atau tidak. Nah, menuntut ilmu ini
kita sudah tahu keutamaannya, sering disampaikan di majelis-majelis ilmu, dan itu biasanya pasti disampaikan. Antum sudah hafal hadisnya, antum sudah hafal ayatnya. Pada malam ini kita baca lagi. Ya, kita murojaah lagi buat saya. Ya, terkadang ustaz juga kalau sering ngajar, kadang-kadang sudah semakin sedikit porsinya untuk ya belajar. Biasanya begitu. Ya, sudah jarang baca tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, ini juga kesempatan bagi saya. Kita sedikit lagi murojaah apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang dia menuntut ilmu dengan syarat ikhlas, ya, menuntut ilmunya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlul ilmi, kata Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim tentang keutamaan menuntut ilmu. Ilmu adalah sebaik-baik yang dicari, kata beliau, ya, Habibullah, sebaik-baik yang dicari, seutama-utama sesuatu yang dicari. Wa anfasu dakhiratan taksani, Syekh, dan yang paling tabungan yang paling mahal dimiliki seseorang. Wa atyabu samaratin tajri, buah yang paling manis untuk dipanen, dipetik. Sufyan bin Uyainah, man talaba al-ilma faqad bay'a Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu, dia telah membayar Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirasul nubuwah. Ilmu ini adalah warisannya siapa? Para nabi. Wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayuhan nas qul limna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahu al-fadlul mubin. Ya, Nabi Sulaiman mewariskan dari Nabi Daud ilmu. Nah, kita siapa yang mendapat warisan? Nah, bentar lagi. Warisan rumah ya. Ini ilmu ini adalah ternyata adalah warisannya siapa? Para nabi. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya ilmu Al-Quran dan Sunnah, Allah telah memilihnya. Orang-orang pilihan Allah, orang yang diberikan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Hadis yang pertama. Sering kan dengar? Barang siapa yang Allah hendaki dia kebaikan, Allah akan pahamkan dalam masalah agama. Baik, paham dulu agama. Baik, paham dulu agama. Ini orang sedang diinginkan kebaikan oleh Allah. Tentu dia pasti akan sering rajin menuntut ilmu, baca, ya. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbahagialah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati menyia-nyiakan hidayah yang Allah berikan, lalu Allah hidayah itu Allah cabut dan tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ada yang hafal di sini? Hafal ya? Ini pendek, nanti kasih yang panjang. Mudah-mudahan kita masuk orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Kalau Allah lihat niat kita ikhlas dalam hati kita, Allah melihat hati kita, oh niatnya memang ikhlas, ya. Maka mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu, dia yang mencari tambahan ilmu, tidak puas dengan ilmu yang dia miliki, ya, termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang besar kedudukannya di Allah, di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nusuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadilah ayat 11.
Wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, ya, saling merenggangkanlah, ya, ketika duduk di dalam majelis ilmu, maka saling merenggangkanlah, ya, maka Allah akan, ya, luangkan bagimu, ya, Allah akan luaskan bagimu. Wa idza qila sujud fansujud yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Beriman saja sudah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat. Dan bagi orang yang beriman yang menuntut ilmu, darajat. Ada level-level yang lain, derajat-derajat yang lain, ya. Ini kedua, ya. Menuntut ilmu adalah jalan dan topik untuk kita mendapatkan keabadian di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan, ya, kita untuk bisa masuk surga kecuali dengan jalan menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh semua makhluk. Yang duduk dengan orang yang menuntut ilmu, ya, diridhoi oleh para malaikat. Allah menaikkan derajat orang yang menuntut ilmu, dan Allah merendahkan orang-orang mulia yang tidak mau menuntut ilmu. Berapa banyak orang yang tadinya tidak ada nilainya di sisi masyarakat, lalu ketika dia rajin menuntut ilmu, wah, ustaz, baru aja ngaji 2 kali, ustaz, berdua, saya baru 2 kali menuntut ilmu. Ya, ya begitu memang kenyataannya seperti itu. Pasti dia penampilannya akan berubah, akhlaknya akan semakin baik. Ya, ini kan buah dari menuntut ilmu. Ya, Ustaz, isi kajian di rumah saya terus. Ya, baru aja ngaji 2 kali. Berapa banyak orang yang mulia kedudukannya di sisi masyarakat, nah dia tidak mau menuntut ilmu, kan dia rendah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala di masyarakat. Mau nanya akikah aja kan nggak tahu akikah itu hari keberapa ya, 7 ke berapa, nanya dulu ya, tangganya yang udah ngaji, Pak, punten Pak. Kalau dia orang yang terpandang, dia akhirnya butuh kepada orang yang berilmu. Hadisnya panjang, man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Ini dalil yang ketiga. Barang siapa yang berjalan yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Cukup gak? Cukup ya? Cukup semua. Gak usah dilanjutin udah. Allah mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Belajar di sekolah yang formal, non formal, di masjid. Kalau dia dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Akan dibuat mudah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disusahkan dalam berbuat kemaksiatan. Wa innal 'alima yastaghfiruna lahu man fis samawati wa fil ardh. Dan orang-orang yang sudah punya ilmu akan diampunkan atau dimintakan ampun oleh yang ada di langit dan ada yang di bumi. Cukup enggak? Cukup. Yang pertama aja udah cukup. Dimintakan ampun oleh ada yang di langit dan ada yang bumi, para malaikat dan makhluk hidup. Hatta hitan bil ma, sampai ikan-ikan, kata Nabi SAW, yang ada di lautan. Cukup tidak? Cukup. Wa badul alim al-abid kafadil qamari ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dari orang yang beribadah tapi ilmunya kurang. Saya tidak mengatakan orang yang berilmu tidak beribadah, tidak mungkin. Orang yang berilmu tidak beribadah itu ada yang salah. Kok habis nuntut ilmu malas sholat sunnah, kok masbuk terus, ini harus murojaah lagi. Jadi keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang pandai beribadah, rajin beribadah tapi ilmunya sedikit, beda. Kafadil qamari ala sairil kawakib. Ya, seperti orang yang seperti apa? Seperti bulan di antara bintang-bintang yang banyak.
Sholatnya sama, 4 rakaat, sama-sama di saf pertama. Tapi orang yang menuntut ilmu dia punya kelebihan dari ibadahnya. Apa? Dari keikhlasannya dia lebih menguasai. Dari dia menguasai dalil-dalil mungkin di dalam beribadah. Ya. Kadang ada yang ibadah ya tidak hadir ya kekhusyuannya. Wa innal ulama hum warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Sudah terlalu banyak ini keutamaan bagi yang didapatkan oleh penuntut ilmu. Dan para nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya telah mengambil bagian yang banyak. Di sini riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya. 3 ya. Ma yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Ya. Wal yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Man salaka thariqan dan seterusnya. Cukup tidak? Cukup. Apa faedah ilmu ini? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat itu memperbaiki akidah kita. Yang jadinya suka ya meminta kepada selain Allah, ya terlibat dunia sihir, perdukunan, ya bahkan mungkin terjerumus ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Dengan ilmu kita jadi tahu. Zaman dulu pernah gak dengar pembahasan hukum mengucapkan Natal kepada orang Nasrani? Pernah? Itu hampir tabu itu dibahas. Sekarang semua orang hampir tahu. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Ilmu yang tersebar. Dulu tidak pernah ada yang membicarakan hukum musik. Dulu kalau sholat berjamaah, saya ingat itu yang penuh, yang masjid itu saya berjamaah itu berapa waktu? 3. Maghrib, isya, subuh. Yaitu kalau ada orang yang sholat berjamaah duhur asar itu orang itu apa? Saya pernah mengalami itu di kampung. Ya, azan sendiri, ya itu apa? Qomat sendiri. Nungguin sampai setengah jam nih, nanya ke Ustaz gimana ya setengah jam ada yang datang juga. Ya udah sholat sendiri aja, sholat sendiri. Ya. Dulu tidak ada yang sholat duhur dan asar ke masjid. Setelah ilmu tersebar, hukum sholat dibahas, ya dengan rajih hukum sholat berjamaah adalah wajib bagi seorang laki-laki di masjid. Maka alhamdulillah. Ya. Watuzakin an-nufus. Ilmu itu membersihkan hati kita, jiwa kita. Ya, dari perangai-perangai yang kasar. Bagaimana antum dulu ngobrol sama orang tua tidak selembut sekarang gitu. Nggak tahu kita cara berumpamara dengan orang tua. Setelah kita tahu bahasanya kalimat aja termasuk kedurhakaan, aduh. Ya. Memperbaiki akhlak kita tentunya. Makanya orang yang menuntut ilmu pasti akhlaknya akan lebih baik. Itu harusnya seperti itu. Adapun kalau ada orang yang menuntut ilmu akhlaknya masih kasar, masih keras, kita berhusnudzon. Mungkin dia sedang melatih jiwanya, berlatih. Jangan langsung wah ini nggak benar. Mungkin berat bagi dia ya. Tapi harusnya nanti akan lebih baik. Ya. Karena itu buah dari ilmunya. Apa yang nggak capek-capek ngaji tidak diamalkan, tidak berubah akhlak kita. Ya. Ilmu adalah teman di kesendirian kita. Sekarang handphone ya teman. Wasabi fi khulwah, ya menara penerang surga. Ilmu adalah ibadah yang paling mulia, yang paling agung. Ibadah sunnah yang paling mulia, menuntut ilmu. Ya. Berkata Bishr al-Hafi, la a'lamu ala wajhil ardi amalan afdal min talabil ilm. Aku tidak mengetahui ada amal yang lebih
afdol, lebih mulia ibadah sunnah kecuali dengan dari menuntut ilmu. Yang menanam ilmu akan memetik kecerdasan, ya, kemuliaan. Kata Ibnu Hazm, ngarang kitab ini Al-Akhlaq Wasiyar, "Law lam yakun min faidati ilmi al-ishtighal bihi illa annahu yaqta'u al-mustaghila bihi wal wasawisa al-mudniyah wa mutarih al-amal alladhi yubidu ghairal ham wa kifayat al-afkar al-mu'limah lin-nafsi la kana dhalika a'dhamu da'in ilaihi pakai lahu min fadail ma yatul dzikruhu." Kata Ibnu Hazm, kalau saja menuntut ilmu faedahnya hanya satu, menyibukkan seseorang dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, dari angan-angan yang tidak pernah berhenti, pengen punya ini, punya itu, ya Pak. Udah punya apa sekarang Pak? Ya, sibuk mikirin masa depan, umurnya aja, ya, belum tentu sampai, ya, menyibukkan dia dari pikiran yang menyedihkan. Ya, maka itu cukup, kata Ibnu Hazm. Dengan antum di sini saja sudah cukup. Sebenarnya kata Ibnu Hazm menuntut ilmu. Kalau tidak mendapatkan faedah-faedah yang tadi disebutkan, dengan antum di sini saja cukup. Kenapa? Kalau tidak di sini, di mana antum sekarang? Di rumah ya, Pak. Ya. Apa yang di rumah, Pak? Nongkrong ya. Ngopi. Harusnya kajiannya ini besok pas ini. Mantap, kalau besok antum terlepas dari kesibukan. Ya. Pada Allah jadwalnya Selasa. Itu menghindarkan kita dari sesuatu yang lain. Apalagi ditambah tadi ya, menunjukkan jalan menuju surga, ya, dinaungi oleh malaikat, diminta, itu belum disebutkan kata Ibnu Hazm. Memalingkan kita dari hal yang tidak bermanfaat saja sudah cukup. Jangan yang akan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit tentang adab menuntut ilmu. Atau rambu-rambu di dalam menuntut ilmu, ya. Sampai jam berapa? 9 cukup, ya. Terlalu lama. Kita akan membahas, ya, rambu-rambu di dalam menuntut ilmu. Kita akan bahas beberapa saja, 1, 2, 3, 4, 4, mungkin 5, ya, rambu-rambu di dalam menuntut ilmu. Ini nasihat bagi saya terutama, ya, anak dan antum sama, orang yang sedang mencari ilmu, orang sedang mencari ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'alimu bi adabi thalibil ilmi bi nafsihi. Rambu-rambu di dalam adab atau ada dalam adab-adab menuntut ilmu, ya, bagi dirinya. Yang pertama, rambu-rambu yang bertakwa pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Jima'ul khairi kulluhu taqwallah. Ya, kumpulan kebaikan semuanya adalah ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhiasan seorang penuntut ilmu yang paling penting adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang pernah ketika mau bersafar minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam safarnya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Zawwadakallahu at-taqwa." Semoga Allah membekali dirimu dengan ketakwaan. Panikmal zadi at-taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan kita semua adalah musafir, ya ikhwan. Kita semua adalah apa? Musafir yang hakiki. Kita tidak akan tinggal di sini semua terus menerus. Kita akan berpindah, ya, ke negeri akhirat. Maka kita semua musafir dan kita harus punya bekal, ya. Maka penuntut ilmu
yang jujur, yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang paling jauh dari keharaman. Orang yang menuntut ilmu itu orang yang paling jauh dari perbuatan yang haram, harusnya sebenarnya. Jangan sampai orang yang tidak menuntut ilmu yang lebih menjaga diri dari keharaman, aib, malu menuntut ilmu. Wa'afun nas anil haram, yang paling menjaga. Wa'afun nas anil haram, yang paling menjaga dari hal yang diharamkan. Orang yang paling bersih dari dosa, harusnya seperti itu. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan pendengarannya, orang yang paling menjaga pendengarannya, yakhudhu bil basari, paling menjaga matanya, yakhudhu bil lisanihi, paling menjaga lisannya, wa farjihi, paling menjaga kemaluannya di dalam diam dan bergeraknya. Ini rambu yang pertama bagi kita, ya. Hendaknya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai penuntut ilmu, innaka in taqaita Allah qabila minka. Kata Syekh, wahai penuntut ilmu, jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan terima darimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Kalau kita sudah terima amal kita, ya itulah orang yang bertakwa. Ya. Kita dipuji itu, ya, alhamdulillah kita dipuji dengan amal ibadah kita. Tapi Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ya talibal ilm, innaka in taqaita Allah habaka Allah. Wahai penuntut ilmu, jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan mencintaimu. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Tidak penting dalam tanda kutip kita cinta kepada Allah, tapi yang penting Allah cinta kepada kita. Semua orang mengaku mencintai Allah, bagus, alhamdulillah. Itu yang kita harus lakukan. Kita berusaha mencintai Allah, tapi sebenarnya dalam tanda kutip tidak penting. Bukan urusan kita yang mencintai Allah. Kita berusaha terus mencintai Allah, tapi yang penting Allah cinta tidak kepada kita. Ya. Kalau kita bertakwa, Allah pasti cinta kepada kita. Ya talibal ilm, innaka in taqaita Allah kunta lahu waliyan. Wahai penuntut ilmu, jika kau bertakwa kepada Allah, engkau menjadi wali Allah. Wallahu waliyul muttaqin. Allah itu wali bagi orang-orang yang bertakwa. Ya talibal ilm, khairu khullatin tatahalla biha an yanzura ila qalbi wa qad ummara bi taqwahu. Ya, wahai penuntut ilmu, sebaik-baik tabiat yang seseorang berhias dengannya adalah ketika Allah melihat kepada hatimu, ada ketakwaan di dalam hatimu, takut kepada Allah di dalam ucapan kita, takut dengan amalan kita. Ya, ketika kita keluar bawa kitab dari rumah, bawa buku, ya, bawa Quran, lalu orang-orang lihat antum, ya, masya Allah, ya, ini penuntut ilmu, ini bawa buku, ya. Ya, hadirkanlah engkau ini sedang menjadi pembawa Al-Quran dan Sunnah. Engkau sedang menampilkan agama Allah. Maka hati-hati, jangan membuat malu agama ini. Ya, dengan kita tidak bertakwa. Jagalah badan kita dan semuanya, ya, dan jangan kita membuat malu menuntut ilmu. Ngaji menuntut ilmu, ngutang nggak bayar-bayar. Ngaji di mana tuh? Di masjid anu, blok anu. Ternyata begitu, malu kita. Ya, ngajinya sama siapa aja? Sama ini juga sama. Oh, aduh, kena juga. Ya, bikin malu. Ya. Orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang harus paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya pribadi terutama
Ya, pengajian ini mengingatkan saya. Yang kedua, rambu-rambu yang kedua adalah keikhlasan. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah dari takwa yang tadi. Takwa pasti ikhlas. Ya, takwa adalah rahasia antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Mampir di SPBU, toiletnya buka, wah belum siram. Udah siram aja. Niatnya supaya orang tidak mendapatkan musibah seperti antum, orang berikutnya. Membantu ya pekerja kebersihan ya supaya nggak dipecat ya, membantu pekerjaan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keluar selesai. Yang tahu hanya antum dan Allah. Lalu tulis status WA ya. Alhamdulillah Allah telah berikan hidayah kepada aku. Luar biasa, hidayah itu nikmat ya. Tulis status WA belum cukup, Facebook, Instagram. Mana hanya punya WA sama Facebook lah. Dulu punya Instagram udah nggak kuat, Twitter apalagi nggak kuat ya. WA aja kalau bisa. Kerja kalau nggak ada yang nggak ada WA nya saya mau itu. Karena memang tuntutan pekerjaan. Jadi engkau telah memindahkan ibadah yang tadinya tersembunyi kepada ibadah yang terbuka, dan itu beda pahalanya. Walaupun sama-sama ibadah. Ya. Ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli ilmu mengatakan al-ikhlas wal Islam. Ikhlas itu Islam. Islam al-ikhlas. Karena definisi Islam itu adalah al-istislamu lillah wahdahu la li syai'in siwa. Ya. Menyerahkan diri kita kepada Allah saja tanpa selainnya. Jadi Islam itu ikhlas. Ikhlas Islam. Kalau seorang beragama Islam tidak ada keikhlasan, apa nilainya? Semuanya ibadahnya yang diketahui oleh orang, semua orang. Ustaz, besok saya sholat jamaah di masjid, Ustaz. Tahuan sama orang, bukan begitu. Ibadah yang harus ditampakkan ya apa-apa. Kita tampakkan mau nggak mau. Sholat berjamaah ya, jenggot, Ustaz, mau sembunyiin jenggot anak Ustaz, baik ikhlas, memegang sunnah ya Ustaz. Ya nggak begitu lah. Antum mau ngaku aja, antum muslim bukan saya Nasrani, ingin ikhlas gitu. Ada ibadah yang bisa disembunyikan aja nggak banyak. Ya, berapa banyak dari perkataan yang nilainya kecil yang menjadi besar karena niat. Ibadah yang kecil besar menjadi niat. Nabi pernah melihat penduduk surga gara-gara amalnya apa? Bikin kajian seperti ini, membangun masjid, bangun pesantren, menyingkirkan ranting di jalan yang dia sembunyikan amal itu sampai akhir hayatnya. Ada ranting di jalan, ya, ambil, buang, awas status lagi ntar. Ya Allah, apa yang tidak diketahui orang dari kita? Masya Allah. Itu masuk surga gara-gara ranting yang dia singkirkan, bukan karena amal yang besar. Bisa jadi itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Amal yang sedikit besar karena apa? Niat, karena keikhlasan. Tahu kisah ya seorang wanita pelacur yang memberi makan seekor anjing, minum seekor anjing. Allah ampuni semua dosanya gara-gara itu. Apa yang membuat itu? Ikhlas. Amal-amal yang hakir, yang remeh, yang hina, yang bukan amal-amal yang besar. Tapi beberapa banyak amal yang besar hilang gara-gara apa? Gara-gara status. Apa? Status. Jadi kita gimana? Besok ada yang status enggak? Alhamdulillah lagi kajian gitu. Di blog F, Masya Allah, Ustaz Awaman gitu ya. Masya Allah. Ustaz kan buat menyemangati orang gitu ya, menyemangati orang. Ya. Jadi ini rambu yang kedua, yang ini adalah sulit. Jangan menganggap keikhlasan itu gampang.
sekelas ulama Sufyan Ats-Tsauri, bahkan Abu Hurairah sebelumnya, kalau menyampaikan hadis tentang 3 golongan yang pertama kali masuk neraka, dan itu adalah orang yang beriman, bisa jadi seorang muslim, pingsan Abu Hurairah. Siapa yang pertama kali masuk neraka? Bukan orang-orang kafir, orang-orang yang ria, orang yang dia berjihad, dikatakan sebagai pemberani. Kadzabta, kata Allah, kau dusta. Tapi engkau berjihad di an yuqal jaribun, ingin disebut sebagai pemberani. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang dia menuntut ilmu, itu yang membuat Abu Hurairah pingsan. Ya, menuntut ilmu, belajar Al-Quran supaya dikatakan sebagai alim, faqila, dan orang sudah mengatakan seperti itu. Fulan itu menuntut ilmu karena status itu tahu. Ya. Apa pentingnya sih orang tahu kita menuntut ilmu? Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati annaha taqallaba alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit bagiku untuk aku obati, untuk aku tangani. Bukan masalah pekerjaan yang sulit, pekerjaan itu gampang. Masalah dunia itu ringan. Gak ada masalah dunia yang susah sulit. Perkara dunia itu mudah, ringan. Yang sulit masalah akhirat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang sesuatu yang berat aku tangani kecuali dari niatku, dari keikhlasan. Karena itu berbolak balik. 1 menit ikhlas, menit berikutnya bikin status gak ya? Status lagi. Ya. Sampai sebagian ulama ketika diajak untuk berbuat taat, dia diam dulu. Kenapa? Ayo kita pergi mengunjungi jenazah itu, ada yang meninggal. Ayo kita mengunjungi. Tunggu dulu. Ngapain dulu aku? Hatta ya'tiniya, sampai aku menghadirkan dunia. Apa niatku ini? Datang ke sini. Apa niat ini? Luruskan dulu, baru jalan. Maka biasanya orang yang baru menuntut ilmu itu sombong, ujub, gitu kan? Itu pernah merasakan? Anda juga sama. Ya, ya mudah-mudahan jangan sampai ada lagi seperti itu. Ya, biasa seperti itu. Ya, karena setelah menuntut ilmu tentu dia akan merubah semua keadaannya, akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin rajin, harusnya kan? Ucapannya lebih lembut, kok ini jadi bagus. Orang-orang jadi menilai baik, wah ujub mulai. Akhirnya mulai diminta pendapat Pak Ustaz. Ini haram. Ini bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal? Ini bertentangan dengan akidah misalnya. Wah, segera terjadi. Begitulah. Jadi apa yang timbul pertama kali apa? Ujub. Makanya ilmu itu awalnya adalah sombong. Maksudnya itu. Biasa. Tadinya tidak tahu apa-apa jadi banyak tahu. Orang-orang nggak tahu ya. Maka ini kita perlu ya untuk langkah berikutnya, orang selalu banyak terus menuntut ilmu baru muncul tawadu. Wah, ternyata ada yang lebih pintar dari saya. Wah, dia terus menuntut ilmu, semakin dia itu malu. Yang mengajarkan dia itu Allah. Yang memberikan ilmu kepada dia Allah, yang menghadirkan dia kepada majelis ilmu Allah. Bukan karena kebenaran kita, bukan kita memang harus, saya memang harus jadi penuntut ilmu, tidak. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu. Semakin tawadu dia, semakin merendah. Ya, ini yang harus kita ya kerjakan. Jadi ingat, kalau awal menuntut ilmu, ya cari kekhusyuan di dalam sholat tadi. Biar saya tambah khusyuk sholatnya, ya, tambah khusyuk ketika baca Quran. Sebagian salaf mengatakan walidu anna ibadati baini wa bain Allah la taru ainun. Aku berharap ya, aku ingin rasanya ibadahku itu tidak ada yang tahu kecuali aku dan Allah. Bahkan ada ulama yang lain mengatakan, kalau bisa malaikat pencatat kebaikan tidak tahu ibadahku, aku akan lakukan.
saking ingin ikhlasnya. Imam Syafi'i mengatakan, ya, ulama yang lain, jangan bangga dengan amal-amal yang dilihat banyak orang, sehingga sebagian ulama tidak mengistimewakan amal-amal yang kelihatan banyak orang. Kan itu tidak lepas dari dia. Ya, tetap kita harus, ya. Tapi carilah ibadah yang tidak pernah ada yang tahu kecuali antum dan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma satu. Itu yang SPB itu bisa. Kesel nggak lihat? Aduh, ngomong. Biasanya gimana antum? Ya, pindah tempat. Cari tukang kebersihan. Pak, ini gimana? Udah hilang lah. Sesuatu yang berharga. Cari sesuatu yang engkau lakukan tidak ada yang tahu kecuali engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita punya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alamat dari orang ikhlas, dia lebih zuhud kepada dunia dan lebih tamak kepada akhirat. Jangan sebaliknya. Semakin senior menuntut ilmu, ada senior menuntut ilmu. Ya, ada senior. Saya udah harta kitab tauhid, Selasa udah 2 kali. Senior kamu ini ya. Antum baru mulai sih kamu. Semakin tamak kepada akhiratnya, semakin zuhud kepada dunia, semakin mengerti tentang hakikat dunia ini. Ya Allah, dunia ini apa sih? Ya. Semakin dia rajin mengejar akhirat, tidak mencari popularitas, ria, ya. Tidak mencari keridhaan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika menuntut ilmu. Semakin kuat dia menuntut ilmu, tidak puas dengan ilmu yang dia miliki, itu harusnya buah dari keikhlasan. Dia tidak peduli dengan rintangan ketika menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu berat nggak Pak? Berat. Ya, ilmu ini berat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia merubah duluan dirinya. In ya'lamillahu bi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Ya. Jika Allah tahu apa yang ada dalam hatimu, jika Allah tahu dalam hatimu ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan dari apa yang diambil dari kita. Kita dulu sebelum kenal hidayah, manajer, bank, hijrah, Allah akan berikan yang lebih baik. Kalau kita ada tahu kita ada keikhlasan dalam hati kita, Allah akan ganti yang lebih baik. Lezat ibadah itu nikmat, Dulu sholat tidak pernah lezat. Ya. Jangan dibandingkan dengan materi. Yang memang Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara keikhlasan ini ya, sangat berat dan tidak penting kita orang tahu kita sebagai penuntut. Antum pengen tahu kan orang lain tahu antum itu sudah hafal Al-Quran ya kadang-kadang ya. Ada ulama yang dia hafal Quran, dia menguasai fikih segala macam, orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, lebih baik tidak tahu. Tidak tahu, perlu tahu antum tidak bisa taksim ya, bisa bahasa Arab, ya nggak perlu tahu. Buat apa sih? Ya. Orang tidak tahu lebih baik, itu hakikat keikhlasan. Ini pembahasan yang berat, masalah keikhlasan ini, rambu-rambu yang berikutnya. Dan tinggal sedikit lagi waktunya. Rambu-rambu yang ketiga, serius dan fokus, totalitas. Kayak bahasa yang lebih pasnya itu totalitas dalam menuntut ilmu, jangan setengah-setengah. Ya.
Bukan berarti harus meninggalkan dunia. Saya tidak mengenalkan antum untuk tidak bekerja, enggak, kerja wajib. Ya. Tapi porsinya itu yang jadi masalah. Ya. Jadi kata sebagian ulama, a'ti al-ilma kullaka yu'tika ba'dahu. Ya. Berikanlah semuanya untuk ilmu. Ya. Maka ilmu akan memberikan sebagian kepada kita. Itu baru sebagian. Kalau kita fokus saja, total saja, yang kita akan dapatkan ilmu itu apa? Setengahnya saja. Gimana kalau setengah-setengah gitu, berarti seperempat atau berapa orang yang dapat? Ya. Yang keempat, yang keempat, sabar di dalam kesulitan, di dalam belajar. Tuh tanya santri-santri kita yang di belakang, ya, ada Pak Adil, ya, ada siapa lagi kan aku Pak Adil, sahabat ilmu ya. Susah nggak belajar? Dia susah ya? Enak nggak belajar? Enak. Kalau anak kecil ya enak. Sulit belajar itu susah. Ya. Ilmu itu sesuatu yang berat. Apa buktinya? Nabi ketika mendapatkan wahyu yang pertama hampir meninggal dunia ketika didekap oleh malaikat Jibril. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fi qissati wahyi akhbarat radhiyallahu anha anna Jibril akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqattahu hatta balagha minhu dalikal mablagh. Ya, Nabi ketika menerima wahyu yang pertama itu pun tidak bisa baca, didekap sekali, dua kali, tiga, ikra. Kata Nabi, aku hampir-hampir udah mau meninggal dengan didekap malaikat. Ini menunjukkan beratnya menuntut ilmu. Ketika musim dingin, ketika Nabi mendapatkan wahyu, keluar keringat. Kayak begini musim dingin misalnya. Ketika naik unta, untanya sampai jatuh ke bawah. Kalau Nabi lagi naik unta, ya, untanya sampai jatuh karena beratnya ilmu yang diterima oleh Nabi SAW. Jadi tabiat ilmu itu asalnya adalah berat. Bukan nakut-nakutin, tapi memang hakikat ilmu itu adalah berat. Suatu yang mahal itu berat. Ya. Butuh kepada jihad, butuh kepada sabar, bukan hanya sekali dua kali saja. Ya. Ketika Nabi Musa mencari ilmu bagaimana dengan muridnya Yusha bin Nun kepada Nabi Khidir, wa idh qala Musa li fatahu al-abru hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huwa. Dan Nabi Musa pada muridnya, ya, aku akan terus berjalan sampai kepada pertemuan dua laut tempatnya Nabi Khidir. Kalau tidak bertemu, aku akan tempuh sampai bertahun-tahun sampai kita paham tentang ilmu ini, ya. Jadi ketika kita capek, lelah menuntut ilmu, ya, dan maka kita butuh kepada kesabaran. Begitu juga para ulama, ya, ketika sulit belajar terus begadang sampai malam dalam menuntut ilmu, kita begadangnya bertambah, ya, sampai Allah membukakan ilmu itu. Ya. Cerita-cerita sampai Abu Ustaz Imam Ahmad sampai ketika menuntut ilmu pakaiannya dicuri, sampai nggak bisa menuntut ilmu. Temannya nyari, kemana ini Ahmad? Ya, cari ke rumahnya. Ya, pakaiannya dicuri. Gimana aku keluar belanja? Pernah juga menjual sandal. Imam Bukhari pernah makan rumput, saking nggak punya, ya, terpaksa juga, ya, menjual bajunya, tolong oleh sahabat-sahabatnya. Ya. Ditanya oleh Imam Ahmad, oleh anaknya yang lain, ya Imam, masa roha? Kata Imam Ahmad ini, kapan kita istirahat? Kapan kita istirahat menuntut ilmu? Tahun depan kita istirahat aja gitu, biasa ada kajian. Ya. Mata roha, kapan istirahat menuntut ilmu? Qala
inda wad'in awwali qadami fil jannah. Kata beliau rahimahullah, ketika satu kaki kita sudah menginjak surga, ketika kaki kita sudah sampai di surga, itulah istirahat. Ketika kita meninggal dunia, itulah istirahat. Ya, ujian, ya, dia menuntut ilmu. Jadi butuh apa? Sabaran. Ya. Kemudian yang kelima, lampu yang kelima, menjaga waktu, ya, dan memanfaatkan waktunya, ya, menjaga waktu. Menyia-nyiakan waktu adalah musibah paling besar bagi penuntut ilmu. Yang paling mahal dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah waktunya. Ya. Yang pengen ilmu, jaga waktunya. Ya. Karena hadir terus dan bilang kajian, tapi tidak dengan kondisi yang fresh, itu juga tidak menjaga waktu. Itu kerja butuh badan yang fresh, butuh kan? Anda istirahat dulu. Itu juga untuk ilmu. Yang Allah berikan kita kan sisa-sisa, tidak dalam keadaan badan yang segar. Ya udah hadir aja udah alhamdulillah saat dia sih. Ini aja udah bagus saat, jangan terlalu ini saat. Ya karena ya itulah, kalau udah kebagian sisanya ya. Ya jangan terlalu banyak ziarah teman ya, terlalu banyak main, ziarah sini, kumpul sana, kumpul sini, sibuk dengan hal yang mubah dari dunia, kan tidak boleh, tapi porsinya seperti apa. Dan orang itu akan dikenal sesuai dengan kebiasaannya. Anda kenal masih pula, yang mana ya? Itu si Abdul banyak itu. Yang sering itu, oh iya itu dia. Oh yang sering A, kalau negatif, positif. Kita akan dikenal dengan kebiasaannya masing-masing. Ya. Jadi satu yang paling mahal adalah waktu kita. Ini nasihat bagi saya juga. Ya. Siapa yang nggak punya handphone di sini? Nah, mungkin ya teman sekarang nggak punya handphone ya, itu habis semuanya Pak sama itu ya. Mau positif mau negatif apalagi ya. Apalagi penuntut ilmu yang harus rihlah yang kemana, ke Madinah teman-teman kita ya, semoga bisa menuntut ilmu ke sana ya. Kalau tidak anak-anaknya ya usahakan ke sana. Itu kalau dia tidak menjaga waktu, malas hidupnya itu, menyedihkan sekali. Sudah dia meninggalkan kedua orang tuanya, sudah dia meninggalkan istrinya kalau sudah punya istri, meninggalkan negerinya, di sana sibuk dagang. Kesini jadi bawa-bawa barang yang murah di sana. Ya bertambahnya, tapi antum intinya ke sana apa? Hah? Niat awalnya udah berubah. Padahal dia sudah ninggalin istrinya di sini berdoa, ya semoga suamiku ya saya bersabar demi engkau mas, menurut dia pergilah engkau ke sana suamiku. Di sana ya jalan-jalan, mengunjungi sana, mengunjungi sini. Aja ya orang Kerawang tuh banyak nggak tahu tempat-tempat rekreasi, tempat makan di Kerawang itu udah nggak wajib, kan harus tahu. Dengan orang Kerawang bodoh amat, orang Kerawang penting. Iya, karena orang Kerawang lebih tahu. Ada ulama yang tinggal di sebuah negeri yang ada tempat rekreasi 1 dari 7 keajaiban dunia. Dia asli situ, dia tidak pernah tahu di mana tempatnya. Baru tahu ketika lihat koran. Oh ini di mana ya? Itu di negerimu. Tidak penting. Yahya bin Yahya ya,
menuntut ilmu dari Spanyol ke Madinah. Imam Malik ya, ketika sedang menuntut ilmu ada gajah. Kalau kita mau ada pesawat terbang ya, zaman dulu ada pesawat terbang anak-anak keluar. Ini gajah nggak pernah datang ke Madinah. Ya, lalu biasalah murid berhamburan dari kecuali Yahya bin Yahya. Ya wajar lah, guru saudara ini ya baik banget nih muridnya. Baru ada gajah aja udah ini kecuali Yahya bin Yahya. Masih dia aja takjub Imam Malik sampai dikatakan fakih Andalus, orang fakih dari Spanyol ya Yahya. Kenapa engkau tidak keluar dulu lah sejenak sebagai teman-teman mau melihat gajah? Kata dia, aku jauh-jauh dari Spanyol ke sini meninggalkan keluargaku, menghabiskan hartaku hanya untuk belajar dari bukan yang lain, bukan untuk lihat gajah. Gajah masih bisa dilihat besok, pertandingan masih bisa dilihat ini situ lagi nanti. Ya. Tapi nuntut ilmu kalau terlewat sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Ya. Ini fitnah yang paling besar bagi kita. Ya, handphone mana keluarin mana? Ya. Berapa jam biasanya kalau YouTuber? Berapa waktu tadi? Iya, sejam, 2 jam. Di setan itu tidak ridho antum itu jadi penuntut ilmu sejati, itu nggak ridho. Nggak boleh nih jadi penuntut ilmu sejati. Ganggulah dengan handphone. Ya. Karena setan tidak pernah ridho kita menjadi orang yang bertakwa. Al-waqtu kasayf in lam yaqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang. Kalau kita tidak potong dia akan memotong kita. Bahwa waktu imma laka wa imma alaika. Waktu itu bisa membantu kita nanti di akhirat, bisa juga menjadi bumerang bagi kita nanti di akhirat. Min husnil islamil mali tarkuhu ma la masih masuk baiknya Islam seorang meninggalkan yang tidak ada faedahnya, ya, tidak ada faedahnya bagi dunia dan agama. Berkata Imam Malik, ma dakhaltu ala Ja'far, tidaklah aku menemui Ja'far seorang ulama illa wajadtu ala ihda salas, kecuali aku selalu mendapati kalau tidak ini, kalau tidak ini, 3 kegiatannya. Ya, imma qa'iman yusolli, kadang-kadang ketika aku bertemu dengan dia lagi sholat, au jalisan yaqra'ul Quran, kalau nggak sholat dia sedang membaca Quran, au jalisan yadkurullah, atau dia sedang berzikir. Itu pekerjaan setiap hari. Kalau nggak sholat baca Quran, kalau mau baca Quran zikir. Itu yang sering didapat. Kalau kita gimana? Ketemu antum pagi pasar, WhatsApp dengan uang, handphone terus. Pagi, siang dan malam. Ya Allah ya, berat kita ya, hidup di zaman sekarang. Makanya Allah itu mengkondisikan kondisi yang paling ideal bagi Nabi dan para sahabatnya. Saking cintanya Allah pada Nabi dan para sahabatnya, diciptakan dalam keadaan serba kekurangan dalam masalah dunia. Nabi tidur di pelepah kurma, ada yang tidur di pelepah kurma. Bukan karena Allah tidak sayang dengan diadakan berbagai macam fasilitas pada zaman dulu, tapi biasanya orang tidak ada yang selamat dari godaan dulu. Karena Allah kondisikan. Karena gitu ya, tarik positifnya kalau kita dipersulit dalam masalah dunia, itu bisa jadi agar kita lebih iqbal kepada akhiratnya, lebih kuat dibandingkan orang yang sibuk pagi siang sore, order sini order sana, dan orderan link. Mungkin Allah sedang mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik, seperti Abu Hurairah tidak diberikan kemampuan berdagang seperti sahabat yang lain. Apa yang dia dapat? Di mimbar sekarang
Siapa yang bisa lepas dari An Abi Hurairah radhiyallahu, doakan terus An Abi Hurairah, kan tidak bisa berdarah karena kondisinya memang miskin, ya kerjanya menuntut ilmu. Apa yang bisa membantu, yang terakhir, apa yang bisa membantu kita menjaga waktu kita? Yang pertama, banyak mengingat akhirat. Barang siapa yang ingat, dia akan melewati sirat, ya. Kita akan memasuki kuburan, maka itu akan pelit dia kepada waktunya. Ya, kita harus pelit waktu daripada pelit uang. Uang yang pelit, waktu pelit harus. Ya, jangan sampai kita justru pelit uang dan mawan waktu. Para ulama itu mendingan kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Ya, kalau orang ingat terus akhirat, maka dia akan meremehkan masalah dunia. Teruskan. Dan dia akan hadir bahwasanya umurnya ini sedikit. Ya, kita udah berapa puluh tahun jatuh kita. Ya. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari maksiat. Ini akan menjaga waktu kita. Ya, kadang ada orang yang dia durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi, maka dia tidak diberikan keberkahan dalam waktunya. Kata Sufyan Tsauri, adnamtu dzanban faharamtu ladzata qiyamil lail sanatain. Aku berbuat satu dosa, maka dihalangi dariku lezatnya salat malam selama 2 tahun. Orang soleh itu sensitif hatinya, sensornya kuat. Baru satu dosa aja terasa tuh, hilang lezat. Sholat malamnya masih, kalau itu gimana? Sholat malamnya hilang. Satu dosa dan ini enggak, sholat malamnya masih, tapi sensornya langsung baru satu dosa. Aku merasa hilang lezatnya sholat malam selama berapa? 2 tahun. Ya, kita juga pasti pernah merasakan itu. Maka cepat kembali. Kemudian berikutnya, ya, yang ketiga yang bisa menjaga waktu kita adalah pilih-pilih teman. Hati-hati dari teman yang buruk, walaupun soleh. Nah itu, ya, qarinus su walau kana sholihan. Kata Syekh, hati-hati dengan teman yang buruk walaupun soleh. Gimana dia soleh tapi buruk? Namanya soleh. Iya, namanya soleh. Ada orang yang soleh sudah mati manhaj, tapi dia tidak kurang cerdas menjaga waktu juga banyak. Sudah kenal manhaj, ya, sudah mengerti pengajian, sudah naik daya, tapi kadang kok masih ya nyanyiakan waktu seperti itu jauh. Ya, dia menyia-nyiakan waktumu. Ya, teman yang soleh itu ketika melihat kita dalam kebaikan, dia menguatkan kita. Oh bagus, oh, ayo lagi terus. Itu teman yang soleh. Kalau kita lalai, ya malas menuntut ilmu, dia ngajak ngaji lagi. Ya. Jangan ketika senang datang, ketika susah hilang. Ya. Jadi penting kita mencari teman yang soleh dan membantu kita dalam menjaga waktu kita. Ya. Itu saja mungkin ya, sudah sudah pukul 9. Ya, kita butuh istirahat untuk kita bisa menaikkan sholat subuh. Ya, ibadah perlu kita menyiapkan waktu kita. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat semuanya ini adalah layak untuk saya pertama-tama. Kemudian bagi yang mendengarkan, semoga Allah memberikan taufik hidayah kita untuk mempraktekannya. Ingat ya, setiap ayat hadis yang datang itu tujukanlah untuk kita dulu.
Jangan terburu-buru untuk diberikan kepada orang lain, ya. Tapi yang paling pertama adalah kita. Kita sudah menuntut ilmu, ada yang sudah lama, ada yang baru. Yang sudah lama, mana buahnya? Menuntut ilmu itu mana buahnya? Lalu masih menyia-nyiakan waktu, itu belum ada buahnya menuntut ilmu. Ilmu itu harus ada amal. Ya, amal itu buah dari ilmu. Maka jalan menuntut ilmu adalah jalan yang sulit, yang panjang. Jalan hidup kita juga penuh ujian, bukan jalan yang bertebaran bunga di kanan kiri. Menuntut ilmu itu bukan jalan yang ya, naik-naik puncak gunung gitu ya, indah gitu ya. Banyak godaan, rintangan, syahwat dunia, ya, harta dan yang lainnya. Tidak mudah, ya. Dan itu ujian bagi kita agar Allah tahu mana yang jujur iman yang tidak. An hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Ya, apakah engkau menyangka akan begitu saja masuk surga? Belum datang kepada engkau yang menimpa sebelum engkau. Masakumul ba'sa, timpa dengan musibah, wadarra, bahaya, wazulzilu, digoncangkan, sampai di antara mereka mengatakan, mata nasrullah, ini kapan kita ditolong Allah? Kapan dakwah ini tegak? Kapan negara kita bertauhid dan sebagainya? Ya. Ala inna nasrullah qarib. Ya, pertolongan Allah itu dekat. Ya. Ahsiban nas an yutraku an taqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan mengatakan aku sudah beriman, aku sudah dapat hidayah, padahal dia belum diuji? Ini ujian kita. Handphone ini ujian kita. Jangan jauh-jauh. Yang ada di saku kita ini adalah ujian kita. Walaqad fatana alladziina min qablikum. Kami telah mencoba orang-orang sebelum kali mereka. Wala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah, agar Allah tahu mana yang jujur keinginannya kepada akhirat, jujur imannya, mana yang dusta. Ya. Maka ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang beriman. Allah ingin tahu mana yang jujur keimanannya dan mana yang tidak dengan ujian. Imam Syafi'i bertanya, mana yang lebih baik bagi seseorang, diuji atau dikuatkan? Kata Imam Syafi'i, orang tidak mungkin dikuatkan kecuali setelah diuji. Orang-orang kuat itu setelah melewati ujian. Ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i, Allah memuji Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kata Nabi, asyaddul bala al-anbiya, paling berat ujiannya para nabi, summa amsal per amsal. Kemudian yang berikutnya, jika Allah tahu ada kekuatan iman kita semakin kuat, ilmu kita semakin banyak, jangan kaget nanti ujiannya lebih berat. Kalau imannya lemah ya ujiannya itu aja, paling membur ya. Belum sampai jitak dulu kan dakwah. Karena memang Allah sesuai dengan iman kita. Ketika ujian kita berat, berbahagialah. Kita masuk golongan-golongan yang mudah-mudahan diberikan kekuatan keimanannya, ya. Ketika mereka para nabi bersabar, Allah menguatkan mereka. Bagaimana akhir dakwah nabi kita, ya. Jadi janganlah seorang menyangka dia akan selamat dari ujian. Ya. Maka jalan menuntut ilmu ini panjang. Barang siapa yang merasa terlalu lama kita, terlalu perjalanan menuntut ilmu ini, maka dia akan melemah. Ya. Maka kita harus bersabar atas ujian dan panjangnya ujian ini. Dan ingatlah bahwasannya waktu itu adalah bagian dari obat. Ya. Jadi waktu ini adalah yang akan ya, mengobati ujian kita. Nanti insya Allah berikan kemudahan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan semuanya. Anak punya 2 buku ini, masih belum dibuka. Gimana nih panitia? Langsung kasihin aja sama siapa? Ya. Siapa yang belum punya buku ini, Pak?
Menuntut ilmu jalan menuju surga dan tazkiyatun nufus. Yang belum punya siapa? Yang pengen siapa? Yang belum. Antum, udah punya ini belum? Belum. Bisa pakai tulis ya. Cukup ya? Ada pertanyaan enggak? Udah malam ya? Semoga bermanfaat bagi saya dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita ya di zaman yang sungguh luar biasa ini. Ujian ya, tidak datanglah zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk, kata Nabi SAW. Lebih buruk, lebih berat kita dalam istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.